Shalom saudara, apa kabar? Saya pastikan saudara dalam keadaan sehat dan begitu luar biasa dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau di minggu ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan, beribadah sama Tuhan. Anugerah yang terbesar buat setiap kita umatnya. Kita masih punya waktu dan kesempatan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, yang berada di rumah sekalipun, saya pastikan saudara juga bersama dengan keluarga yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini, beribadah bersama-sama, menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin, haleluya. Tak lupa juga saya mau sapa GB Impact yang seluruh yang ada di Jakarta, dimanapun berada. Shalom, sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan pastinya. Puji Tuhan. Juga GB Impact Bangka, shalom, puji Tuhan. Pastinya sehat bersama dengan keluarga yang ada di Bangka. Juga PD Sinar Kasih yang tetap setia terus menyaksikan tayangan ini. Mari kita bersama memuji muliakan nama Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, bahkan firman Tuhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun berada, kita mau berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan Bapa begitu luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan besar buat kami, tanpa batas buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada buat kami. Hari lepas hari Tuhan, kehidupan kami hanya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Bapa yang besar atas kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati masa-masa pandemi ini dalam pertolongan Tuhan. Karena kami melihat penyertaan Bapa begitu luar biasa buat kami, sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberi kekuatan yang baru Tuhan. Kami diberikan pengharapan yang datangnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama dengan keluarga di rumah, dimanapun jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami buka hati buat Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini boleh sebangkit berdiri, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Biar pujian kita senada dengan pujian surgawi. Amin. Ya. Mari bersuka cita karena Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tangan-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes, haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala Raja. Berbangga dalam Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di
ciptakannya Dia, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, bersuka dalammu. Yesus Tuhan. Yes. Dahsyat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan ada di rumah bersama dengan keluarga, juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia Allah yang setia buat saudara dan saya. Di segala keadaan apapun, kita punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu tetap bersandar pada Tuhan. Melekat hati kita dengan Tuhan. Hari lepas hari cari wajah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami tetap terus mengangkat pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, syukur kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah
segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Sembah Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku, beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Haleluya. Kami beri yang terbaik bagimu Tuhan, lewat hidup kami. Kami sembah, kami muliakan Engkau Raja, segala Raja. Yes, haleluya. Yesus dimuliakan, mari sembah Tuhan. Yesus diagungkan, glory bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga padamu, kami kagum padamu, kami hormat akan Engkau. Tiada Allah sepertimu, tiada Allah sepertimu. Engkau dahsyat dan luar biasa. Dan puji namamu Tuhan, dan puji namamu, Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Ini bukan sekedar tayangan yang ditampilkan hanya lewat tampilan video apapun juga Tuhan. Kami percaya kuasa roh Tuhan menjamah umat-Mu Tuhan. Kami menyembah Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bangga padamu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya, glory bagimu.
hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan. Tinggal dalam-Mu ada kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kebenaran firman-Mu sebentar akan kami dengar Tuhan. Kami percaya Bapa, kekuatan kuasa-Mu menjamah umat-umat-Mu yang buka hati buat Engkau Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah kehidupan bagi setiap kami. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini kami Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi Yesus di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan nyatakan, nyatakan jalan-Mu. Katakan ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagi Engkau. Yesus di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan di tempat ini. Nyatakan bagi gereja-Mu, di mana jemaat-Mu hari ini, baik ada di gereja ini maupun di rumah, maupun ada jemaat di Bangka. Karena kehadiran-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami sangat percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Firman-Mu berkata dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak pernah berubah.
Oleh sebab itu pada jam sore ini kami meyakini dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan siap melawat hidup kami, siap memulihkan kami, dan siap menyembuhkan kami. Anugerahkanlah bagi kami semua di tempat ini. Anugerahkanlah bagi jemaatmu di rumah. Anugerahkanlah jemaatmu di daerah GBI Bangka sana ya Bapa. Dari tempat ini hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu. Anugerah-Mu turun bagi kami semua. Thank you Bapa yang baik. Jemaat-Mu hari ini dalam keadaan apapun, kebimbangan, keraguan, keputusasaan, kami percaya kasih-Mu melanda bagi kami. Kasih-Mu yang menyembuhkannya, kasih-Mu yang memulihkannya, kasih-Mu membawa kami di dalam iman, dalam pengharapan di dalam Engkau. Penuhi hati kami dengan kebenaran demi kebenaran, supaya kami menjadi murid-murid-Mu, murid yang dengar-dengaran, mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau, berfirmanlah melalui lidah, mulut, hati ini ya Bapa, sesuai dengan pujian. Ku berikan hatiku, ku berikan jiwaku, ku berikan kekuatanku hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami siap jemaat-Mu mendengarkan suara kebenaran. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, sangat kabar yang sukacita luar biasa di hari ini. Satu kehormatan buat pribadi saya dipercayakan di gereja GBI Impact yang ada di Green Lake, di tempat ini. Tentunya saya berkata Tuhan terima kasih atas kepercayaan yang Kau beri. Karena hari-hari ini kata firman, hari ini adalah hari yang sukar, hari ini adalah hari yang jahat, hari ini adalah hari-hari yang semakin gelap. Tetapi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah dipermalukannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Evi Chandra, dan jangan seluruh staf yang ada mempercayakan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Firman ini ya dan amin. Di saat kita sungguh-sungguh, amin. Di saat kita mau lebih lagi. Untuk apa? Menghormati Dia, mencintai Dia, menyayangi Dia, dan memberikan berkata, Kaulah segala-galanya dalam hidupku. Oke, firman hari ini buat jemaat yang ada di rumah, GBI Impact yang ada di Bangka, serta jemaat GBI Impact yang ada di Green Lake ini, dengan satu tema yang sudah diberikan oleh jemaat atau gereja Tuhan, yaitu kasih memberi pengharapan. Ya, tentunya kasih ini kita tidak bisa asing lagi kita mendengar. Tetapi sekedar jemaat Tuhan berkata kasih, tapi tidak mengerti paham apa itu kasih. Ya, sehingga segampang kita mengucapkan itu kata kasih. Kalau kita kembali lihat kebenaran, kasih itu adalah Tuhan kita Yesus sendiri. Amin. Yuk mari kita buka di dalam 1 Korintus 13, di mana tentang kasih. Kalau saya melihat di sini GBI Impact ya, ada di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang terakhir ya, tentunya. 1 Korintus 13, di mana firman ini mengatakan tentang kasih. Supaya benar-benar kata Ibu Gembala tadi, banyak orang menyatakan orang percaya atau sebagai hamba Tuhan, tetapi hidupnya iya, tentunya di luar dari kebenaran, seperti tidak ada bedanya dengan dunia. Sedangkan firman berkata, Roma 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan hari ini mengingatkan buat kita jemaat GBI Impact yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada GBI Impact yang ada di Bangka. Dan saya sangat percaya bahwa firman ditaburkan tidak menjadi kembali sia-sia.
Kalau saat kita duduk dengan rasa hormat, dengan rasa takut, dengan rasa gentar, dengan rasa bahwa ibadah itu mengandung janji bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tetapi sedikit orang akan memahami itu. Orang yang memahaminya itu adalah kata firman Yosua 1 ayat 8. Berbahagialah yang mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Mereka itulah yang bisa menangkap visi misi yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus sendiri. Tapi kalau kita cuma dibuka hati, ku buka hati untuk jamahanmu cuma di saat kita tugas seperti hari ini. Di luar sono, tidak satu hubungan yang intim. Seperti firman berkata di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang mau mengasihi Dia. Kerinduan saya sebagai pribadi bersama dengan Tuhan hari ini mengatakan, biarlah jemaat Impact di Bangka maupun gereja Impact ada di tempat ini serta jemaat yang ada di rumah. Mari sama-sama kita punya hubungan intim dengan Tuhan, amin. Supaya kebenaran ini berkata bahwa gereja GBI Impact itu benar-benar menjadi realita, menjadi nyata supaya dunia bisa melihat orang Kristen yang luar biasa. Ya, sosok di sini kasih, ya itu adalah Yesus. So, kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Karena ayat 13 ini yang ada di terpampang ada di tempat ini. Kalau saya mau baca ayat 13 ya. Firman-Nya begini. Demikianlah tinggal ketika hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekarang kita melihat bahwa kasih ada sesuatu urutannya. Ya, kalau pertama, kasih di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Tentunya ada namanya sabar, tapi nggak mau ada punya kasih. Oleh sebab itu, apa Ibu Gembala katakan di belakang, kami sharing, menceritakan bagaimana sih kita menjadi Kristen-Kristen yang berdampak bagi di luar. Mimbar ini harus kita tunjukkan di luar sana. Supaya kasih ini adalah Yesus dalam hidup kita. Kata firman berkata 1 Korintus 3. Firman berkata di sana kamu adalah Nelson, suratan yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Siapakah suratan terbuka itu? Saya dan saudara. Siapakah di dalam hidup kita? Kata firman di dalam Roma 10 ayat 8. Firman itu sangat dekat, yakni di dalam mulutmu dan juga di dalam hatimu. Dan biarlah firman itu di mana kaki kita melangkah, di mana kita mau berduduk, di mana kita berbaring, di mana kita mau bangun, di mana kita berjalan, tetap firman yang keluar dari mulut kita. Amin. Sudah waktunya, time-nya, hari ini Tuhan akan memakai gereja Tuhan. Gereja adalah saya. Katakan kepada mudahan kau adalah gereja. Karena firman berkata 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Ini cuma sekedar kita berkumpul. Mau wadah ini, mau lantai 10 kek, mau apa kek, satu kelak akan dilenyapkan, dihancurkan, serta dihanguskannya. Tapi kita sebagai gereja Tuhan yang punya kaki, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Gereja adalah saya dan saudara. Tidak bisa dihalang oleh apapun. Kalau gereja ini bisa dihalang oleh apapun. Tapi gereja, saya dan saudara, yang diberikan hikmat, diberikan pengertian, diberikan kuasa, diberikan ilahi. Karena firman berkata di dalam Roma 8 ayat 31, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita, nah bagaimana Tuhan itu menjadi realita, menjadi gaya hidupmu apabila kau melakukannya. Melakukannya tidak sekedar saya main musik, saya WL, saya singer, saya sebagai gembala. Kalau kita melakukan itu, kata firman, sekalipun kau bernubuat, sekalipun kau menyembuhkan orang sakit, kau membangkitkan orang mati,
Tapi firman di sini berkata, "Enyalah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau." Mengenal dalam arti aku tidak pernah menikmati hidupmu. Aku kalau melihat hidupmu menikmatinya kalau kau di atas altar ini. Tapi kau di luar sana, aku tidak pernah menikmati perkataanmu ngaco, perkataanmu sembrono, kotor, kata firman. Tapi kau di altar ini perkataanmu haleluya, praise the Lord. Tapi firman hari ini merindukan gereja GBI Impact yang ada di Tangerang ini, di Green Lake, atau GBI Impact yang ada di Bangka, dengar jemaat yang ada di Bangka, dengar jemaat yang ada di rumah, hari ini mengajar kembali, kasih, memberi, kata firman, pengharapan. Sekali lagi kasih itu, kata firman, sabar. Kedua, kasih itu murah hati. Kembali introspeksi dirimu, kau sudah sabar belum? Kau sudah murah hati belum? Tidak sekedar dicantum di bawah ini kasih, tetapi harus menjadi realita gaya hidupmu. Setiap detik, setiap menit. Baik berbicara pola pikirmu, baik berbicara seluruh apa yang kau katakan, kata firman Kolose 3 ayatnya yang 23, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Bukan kepada ibu gembala, bukan kepada siapapun kita ada di tempat ini. Semua kita melakukan hanya untuk Tuhan, amin. Jadi benar-benar kasih itu menjadi nyata. Karena orang di luar sana mau mencari siapakah jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tetapi kita memproklamirkan kasih itu hanya di atas, hanya 2 jam ada di tempat ini. Dan Tuhan mengajar buat saya pribadi. Baik di rumah, saya mau di jalan, saya mau di toilet, saya mau di mana posisiku. Aku di atas gunung, aku di dalam lembah, aku di dalam pulau-pulau. Tetap aku berjalan sesuai dengan apa kata firman. Sekalipun di dalamnya jatuh bangun, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami perkara itu. Karena firman tidak satu manusia yang kebal dengan dosa. Tetapi di saat kau respon, di saat kau sadar, di saat kau insaf, di situ kuasaku akan nyata. Tetapi kalau kau pura-pura nggak tahu, oh kalau di gereja, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Yesus berkata, lu ngomong itu kan di atas mamber, di atas altar ini. Gua mau nanya lu di luar sana. Jadi kebenaran hari ini mengingatkan jemaat di sini maupun jemaat di GBI Impact yang ada di Bangka sekalipun ada di rumah. Hari ini mari, bukan waktunya lagi kita bermain-main, bukan waktunya lagi kita meronong rene mangenturu, tapi waktunya kata firman Efesus 5:14, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah kau yang mati, Kristus bercahaya dalam hidupmu. Itu kasih. Tapi kenyataannya kita ada badai, udah lari ngumpet. Dengan persoalan virus corona takut. Yesus berkata, janganlah engkau takut. Kalau ada kasih dalam hidup kita. Jadi benar-benar kasih itu tidak sekedar lip service mulut ini. Yakobus 3 ayat 9 kata firman, dengan mulut engkau mengeluarkan kata berkat. Kata berkat itu apa? Berbicara semua yang indah, semua yang manis. Shalom. Berbicara kata-kata berkat. Tetapi serta ada badai, ada masalah, bukan kata berkat lagi keluar dari mulutmu. Kata-kata firman. Di sini kata kukutuk keluar dari mulutmu. Sebenarnya ini gak boleh terjadi. Kenapa terjadi? Karena kamu hanya bergaul aku di atas, cuma di atas altar ini. Mengajarkan dengar jemaat GBI Impact di Bangka, di rumah maupun ada di tempat ini. Mari kita sama-sama. Saya merasakan lawatan Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan ada. Kalau kita bersatu hati, satu perasaan, satu tujuan, satu iman, satu pengharapan, terjadi mujizat demi mujizat terjadi buat kita. Amin.
Sehingga tidak sesuatu sikut menyikut, tenang menenang, gosip sana, gosip sini. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dan di sini harus kita pegang. Apakah saya melakukan ini, bahwa ini adalah kemauan Tuhan atau tidak? Tapi kalau kita udah berantem baru dinilai orang, loh kok mereka gereja Tuhan kok begitu? Tanpa menyadari kita tidak menjadi sesondongan. Makanya Ibu Gembala berkata tadi bahwa banyak orang mengecas dirinya hamba Tuhan, tetapi hidupnya buset gitu loh. Tapi hari ini jemaat GBI Impact yang ada di tempat ini, ada di Bangka. Kedua, kata firman tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Terus kasih itu tidak sombong. Kembali introspeksi dirimu. Hagai 1 ayatnya 5, firman Tuhan berkata, lihatlah keadaanmu. Keadaanmu engkau sudah hidup dengan kasih atau cuma ngomong omong doang. Nah, orang kekristenan seperti ini di mana-mana pasti dia menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Karena cuma omongan doang. Ya, tidak sombong. Apapun kau diberikan suatu harta, suatu berkat, di saat engkau diberi, apakah engkau semakin tunduk, apakah engkau sebuka dada, gitu. Tapi kenyataan manusia, di saat diberi berkat jasmani, padahal berkat itu hanya sementara, hanya semu, tetapi engkau lebih berpaling kepada hal-hal yang datang dari dunia. Tapi ini kau nggak pernah tercengang, kau nggak pernah terharu. Oleh sebab itu jemaat dengar hari ini, tidak sombong. Ya, selanjutnya kata firman, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Terus kasih itu tidak mencari keuntungannya diri sendiri. Ia tidak pemarah. Berbicara pemarah ini, ya di sisi yang positif seperti Yesus masuk di bait Allah. Karena melihat bait Allah itu diberi tempat jadi tempat penyamun. Yesus marah luar biasanya. Tapi marahnya dengan tujuannya yang baik. Tapi kita nih, nggak ada geledek, nggak ada hujan, nggak panas, marah. Allah pakai ada masalah ya. Udah hilang dari mulutnya. Kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, menguatkan, meneguhkan, memberkati, merangkul, udah hilang semuanya. Oleh sebab itu, mari jemaat yang ada di tempat ini, mari benar-benar hidup kita hidup dengan kasih. Tidak hanya sekedar hari ini tema kasih memberi pengharapan. Supaya gereja hari dibuka. Karena hari-hari ini dunia semakin jahat. Tawaran-tawaran dunia begitu menggiurkan. Semua tujuan itu supaya kita tidak boleh memahami apa itu kasih. Ini loh menjadi problem gereja atau anak Tuhan hari-hari ini. Iblis punya tujuannya supaya kau tidak mengerti apa sih kasih. Baru kau ngomong kasih lagi di atas altar. Ada masalah, ada badai, omongannya beda lagi. Ya. Oleh sebab itu jemaat hari ini di Bangka, ada di gereja GBI Impact yang ada di tempat ini, sekalian yang ada di rumah, dengar firman hari ini. Biarlah kasih menjadi gaya hidupmu setiap hari. Di saat kasih itu menjadi gaya hidup kita, kita jadi sombong, tidak menjadi pemarah, tidak mau mementingkan diri sendiri, maka itu benar-benar nggak usah kau tumpangin tangan, Nelson. Mereka melihat hidupmu sesuai standar firman. Apa yang terjadi kepada Petrus? Hanya bayangan Petrus orang-orang disembuhkannya. Karena Petrus mau hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu firman berkata hari ini kasih dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Nah, seberapa dalam, seberapa jauh pemahaman, pengertian saya dan saudara untuk mau menggali kebenaran ini. Hanya orang yang bergaul karib dengan dia. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sampai kamu tutup mata, tetap kau bergaul karib dengan dia.
Supaya pelayananmu menjadi berkat. Supaya benar-benar kau bukan menjadi sandungan. Kau di rumah, kau dalam lingkungan dalam masyarakat serta berbangsa. Kau berdoa di menara, Tuhan kami berdoa buat bangsa. Dalam keluargamu aja, dalam lingkunganmu aja, berdoa jauh-jauh. Kenapa? Kasih itu tidak menjadi realita. Dorongan yang luar biasa dari rumah saya berpuasa, Tuhan apa? Mau apa? Lu kok mau nanya apa? Kebenaran ini harus kasih memberi pengharapan. Berbicara memberi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya buat saya dan saudara. Tidak sekedar beri anak, tetapi sampai tubuhnya, sampai darahnya. Hidupnya selama 33 tahun setengah di dunia. Hidupnya selalu memberi, bukan meminta-minta. Dan kita harus, kata firman, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajarlah segala jejakku. Tapi kita nggak mau belajar itu. Kita mau belajar hanya apa? Aturan-aturan, struktur yang ada, aturan semuanya ini. Bukan mau belajar firman. Kalau firman diajarkan, tersinggung. Padahal firman berkata, firman itu mengajar, mendidik, menegur, menasehati, menyatakan kesalahan. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena ada sifat kesombongan. Mementingkan diri sendiri. Di saat firman ini kena dalam hidupmu, kalau kau masih punya gaya hidup sombong, angkuh. Hei! Siapakah kau? Karena pribadi raja di atas segala raja yang kita mau ceritakan hari ini, dia gak mau takut dengan jabatanmu, titelmu, semua hartamu. Tuhan tidak takut dengan itu. Tuhan di saat dia mau tersenyum, di saat kau bergaul karib dengan dia. Kau berkata semuanya yang kau miliki, segalanya dari engkau. Tetapi ini bukan menjadi hak milikku, aku hanya untuk memakainya. Karena satu kali aku nelasan kau mau mati, gak mau dibawa apa-apa. Tapi firman kau mau belajar setiap hari. Itulah satu pengharapanmu. Tetapi selama kau di dunia, kasih itu harus kau lakukan sampai masa tuamu. Sampai kamu menutup mata tetap kasih. Bukan kasih hanya diajarkan di saat ibadah. No. Dengar jemaat. Supaya apa yang Tuhan percayakan kau sebagai gembala. Gembala benar-benar punya prinsip, punya hati. Seperti Yesus. Marah boleh. Marah dalam aturannya. Kalau tidak memuliakan Tuhan, pantas. Tegur. Tegur 4 mata, tegur 6 mata, tegur 8 mata. Nggak mau dengar, bawa jemaat. Kalau nggak mau dengar dalam jemaat, jangan kau pandang dia itu. Itu kasih. Tapi kita enggak. Bukan ditegur, diomongin kemana-mana. Akhirnya iblis berkata, yes. Kumpulan pencomooh. Akhirnya bukan gereja itu menampung satu jiwa, malahan lari ya iya. Sana gerejanya begini. Kenapa kita tidak mau hidup di dalam kasih? Cuma hanya simbolnya hari ini, temanya kasih memberi pengharapan. Keluar dari tempat ini lupa lagi. Khotbahnya apa? Oh enak. Tapi kalau kita mau disiplinkan hidupmu dengan standar kebenaran, kau keluar tempat ini tetap berhati-hati. Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis ada di belakangmu. Kata firman Yesus berkata iblis tidak dia jauh. Dia ada di belakang jendela ini. Di mana kau pergi, tetap itu menjadi sasarannya. Karena 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang mau menelan mangsanya. Oke, berbicara memberi, kata firman di dalam Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Kata firman, kalau kau memberi, berilah dengan sukacita. Tapi kita enggak. Kalau di depan jemaat, saya memberi dengan ini. Tapi serta ada masalah, bermasalah nih orang yang diberi ini, udah. Nggak tahu diri. Kita
kita belajar kepada kasih, Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang dia beri. Tapi kita kembali, kan manusia. Kalau Tuhan berkata, siapa bilang kau gelantungan? Memang kau manusia. Kenapa pola mindset kita semua dibawa dengan aturan-aturan dunia. Tapi kalau kita kembali ke firman, iya Tuhan, saya mau belajar memberi dengan sukacita. Di saat saya memberi dengan sukacita, Tuhan berkata berlipat kali ganda. Tetapi berbicara berlipat kali ganda itu berbicara bukan uang 1 kepok 1 M. Itu berbicara berlimpah-limpah, itu damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, kekuatan, roh yang menyala-nyala itu. Karena firman berkata, firman tidak mau katakan di sini, firman itu bukan menceritakan soal makan minum, tetapi menceritakan soal damai sejahtera dan sukacita. Soal memberi, Yohanes 3:16. Tidak hanya sekadar lahir di kandang yang hina, tetapi dia besar, dia mengajar di bait Allah umur 12 tahun, serta bertumbuh kembali. Dia mau melakukan visi misi. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi kalau kita maunya dilayani. Oke ya, itu hal memberi. Berbicara pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, bagaimana pemberitaan Paulus jemaat di Tesalonika benar-benar dia mengajar kepada jemaat Tesalonika, ayo kau, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Tapi gereja hari ini berpandangan berpengharapan kepada manusia. Orang kaya disanjung-sanjung, dipeluk-peluk. Yuk mari Bu datang sini gitu ya. Akhirnya pola mindset jemaat berubah. Jadi bukannya Yesus yang diberi pengharapan, tapi kembali kepada manusia. Akhirnya terjadi kenapa gereja kalau ada jemaat atau pengerja yang dekat ibu gembala, satu cemburu. Kenapa? Ini gereja terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu mari gereja GBI Impact yang ada di tempat ini, gereja Impact yang ada di Bangka, dengar kata firman. Hai kau punya telinga, berbahagialah engkau. Supaya benar-benar kasih memberi pengharapan itu menjadi nyata dalam gereja GBI Impact di mana-mana. Amin. Supaya gereja Impact menjadi berkat. Sekali lagi berbicara pengharapan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengenai kedatangan Tuhan. Semua Paulus mengajarkan ayo kita berpengharapan sebab Yesus tidak lama lagi datang. Supaya pengharapanmu, imanmu, kasihmu selagi kau di dunia tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Kita berjalan dengan standar kebenaran. Oleh sebab itu mari jemaat GBI Impact yang ada di tempat ini, di rumah yang ada di Bangka. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan, WL Singer. Kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Biar kasih ini melanda seperti sungai yang mengalir tidak pernah berhenti. Supaya kami berubah dari sikap kesombongan, keangkuhan. Dari pemarah kami, pemarah dengan cara duniawi. Biar kami mau tanggalkan itu karena itu sesuatu hal kekejian bagi namamu. Dan saat ini kami bersama-sama berdoa bagi jemaat GBI yang ada di tempat ini. Serta GBI Bangka, serta jemaat yang ada di Roma. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Katakan dengan iman, menghiasi hati dan jiwa. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Benar ya Bapa. Tuhan, Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yes Lord. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai baik jemaat yang ada di rumah saat ini. Kasih-Mu melanda bagi gereja Tuhan, menyembuhkan, menyegarkan, menguatkan, meneguhkan, serta menyembuhkan sakit penyakit kami. Hanya kasih-Mu, kasih-Mu, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih-Mu, Jesus. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya di dalam kasih-Mu, yes. Kasih-Mu adalah Bapa sendiri. Kasih itu sudah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Dan semua apa yang Kau lakukan membuat umat Tuhan, membuat tercengang, terharu, terpesona dengan kasih-Mu itu. Tidak sekedar Kau duduk, tetapi Kau terus bekerja dengan Roh-Mu sampai saat ini. Engkau berkata, aku naik ke surga, menjadikan tempat bagi-Mu. Oleh sebab itu dengar jemaat hari ini, berpengharapanlah kepada Dia, bersandarlah kepada kasih itu, belajar untuk memberi yang terbaik dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan-Mu. Tidak sekedar kami mau berkata, tidak sekedar kami pintar berbahasa, tidak hanya sekedar kami pintar bernyanyi di altar ini, tetapi kami wujudkan di luar sana, menyatakan bagi mereka yang mau mencari kebenaran itu, lingkungan kami, tetangga kami, masyarakat kami. Pakailah gereja Tuhan, GBI Impact yang ada di Green Lake ini, GBI Impact yang ada di Bangka, serta jemaat yang ada di rumah. Hamba mengangkat tangan sekali lagi, firman-Mu hari ini Bapa akan mengalir kepada jemaat seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Itulah kasih-Mu. Kasih-Mu membebat setiap hati kami, supaya kami menjadi hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu berhenti, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas, tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu, menasihati, meneguhkan, menegur, mendidik, mengajar kami hari ini, supaya kami menjadi Kristen-Kristen yang berkualitas di hadapan-Mu, sesuai gereja Impact yang ada. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita sudah selesai beribadah. Awal, pertengahan, sampai akhirnya kita tahu Roh Kudus telah mengurapi setiap-tiap kita. Biar Tuhan membalas berlipat kali ganda untuk pelayanan Bapak Nelson, sehingga lebih lagi mempermuliakan Tuhan. Saudara, saya mau mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Baik yang di rumah juga bangkit berdiri, dimanapun saudara berada. Bangkit berdiri, ini saatnya Tuhan ingin memberkati.
Angkat kedua belah tanganmu di atas kepalamu tinggi-tinggi. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Diberkatilah pintu masuk rumahmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Dijauhkan dari segala malapetaka. Dan apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik tidak turun. Damai, sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Bapa Allah di surga menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Yang menerima berkat dari Tuhan berkata bersama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu ke depan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.